Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh sehat, kuat. Dan sebelum kita melangkah di hari yang baru, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mempelajari firman-Mu, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Dan kami rindu Tuhan, Engkau Allah menyucikan, menguduskan setiap hati dan kehidupan kami, sehingga firman Tuhan yang saat ini akan kami pelajari bersama-sama itu tidak berlalu dengan sia-sia. Terima kasih Tuhan, pimpin kami semua, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Ibrani 10 ayatnya yang ke-24. Ibrani 10 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Amin. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul kepedulian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan orang percaya, khususnya di tengah-tengah situasi yang seperti saat-saat ini, di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini, apa yang bisa kita lakukan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang percaya, sebagai bentuk kepedulian kita, agar apa? Agar terang Kristus yang ada di dalam setiap kehidupan kita itu bisa terpancar keluar, dapat dilihat dan dapat dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Lewat kebenaran firman Tuhan kita belajar yang pertama adalah saling memperhatikan. Ayat yang ke-24 dari Ibrani 10 dikatakan, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang pertama yang kita harus lakukan adalah saling memperhatikan. Maksud dari saling memperhatikan di sini adalah saling melihat satu sama yang lain. Jadi yang menjadi sasaran kita, yang menjadi sasaran perhatian kita di dalam hal ini adalah sesama anak-anak Tuhan, sesama manusia. Bagaimana kita bisa saling melihat satu sama lain, saling memperhatikan. Yang dimaksud tentunya di dalam hal ini adalah dalam hal kasih dan perbuatan baik, karena dikatakan oleh firman Tuhan dalam kasih dan pekerjaan baik, ya. Jadi bukan memperhatikan kesalahan, kekurangan orang lain, tidak. Tetapi dalam hal ini adalah kasih dan perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kasih adalah inti dari ajaran iman Kristen kita. Tetapi kita harus ingat, kasih bukan hanya sekedar ucapan di bibir belaka. Kasih bukan hanya sekedar ungkapan perasaan, tetapi harus ada tindakannya. Yaitu apa? Perbuatan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita perbuat hari-hari ini? Bagaimana kita menunjukkan kasih kita lewat perbuatan baik kita hari-hari ini di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar, supaya gereja Tuhan, orang-orang percaya ini berdampak bagi lingkungan sekitar kita hari-hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak orang di sekitar kita, ya, yang membutuhkan perhatian kita, ya, yang butuh untuk kita lihat, butuh uluran tangan saya dan saudara. Jikalau Tuhan memberikan saya dan saudara berkat lebih, mari, ya, kita mau berbagi dengan mereka. Sebagai wujud apa? Sebagai wujud kasih kita yang harus disertai dengan perbuatan baik, ya, dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Supaya apa? Sekali lagi, supaya terang Kristus itu terpancar, tidak hanya sekedar dilihat oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi dapat dinikmati. Yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian
agar terang Kristus itu bisa terpancar lewat kebenaran firman Tuhan. Kita belajar saat pagi hari ini. Yang kedua adalah saling mendorong. Apa maksudnya saling mendorong? Di dalam hal ini saling mendorong itu berarti saling membangkitkan semangat, ya. Saling apa? Saling membakar semangat. Semangatnya siapa? Tentunya semangat orang lain. Ya, supaya apa? Supaya orang lain juga bisa melakukan kasih dan perbuatan baik. Jadi bagaimana upaya kita untuk memprovokasi orang, bukan memprovokasi melakukan hal-hal yang negatif, tidak. Tetapi bagaimana kita memprovokasi orang, membakar semangat orang lain, supaya orang lain juga bisa melakukan perbuatan kasih, melakukan pekerjaan baik. Tidak cukup hanya kita saja yang memperhatikan, yang melihat sesama kita yang kekurangan, yang membutuhkan pertolongan. Tetapi tentunya kita juga memiliki kewajiban, memiliki tugas untuk membawa orang-orang yang ada di sekitar kita untuk menularkan apa yang sudah kita lakukan ini, supaya orang lain juga bisa melakukannya. Kita yang sudah melakukan perbuatan kasih, perbuatan baik, mari terus kita lakukan dan kita belajar untuk menularkan kepada orang lain. Kita membangkitkan semangat orang lain, kita membakar semangat orang lain, mendorong orang lain untuk juga bisa melakukan hal ini. Puji Tuhan, ya. Ada orang-orang mungkin di sekitar saya dan saudara yang punya potensi, punya kapasitas untuk melakukan kasih dan perbuatan baik ini. Mari kita bangkitkan semangat mereka, kita bakar semangat mereka agar orang-orang ini pun rela, ya, sukacita melakukannya, sehingga bukan mencari hormat bagi diri kita, tetapi semuanya hormat, kemuliaan itu kita kembalikan hanya untuk Tuhan saja. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari bersama saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan sebagai gereja Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, di hari-hari ini kami memiliki kepedulian dengan sekitar kami Tuhan. Dan kepedulian kami itu bukan hanya sekedar pedulian, tetapi kami boleh melakukannya Tuhan dengan kami saling memperhatikan satu dengan yang lain, dan kami boleh saling mendorong satu dengan yang lain untuk melakukan perbuatan kasih dan perbuatan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segenap hidup kami, roh kami, jiwa kami, tubuh kami ke dalam pimpinan Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, lalukan kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan, biarlah hidup kami mempermuliakan nama-Mu di sepanjang hari ini. Dan Tuhan buat berhasil segala hal yang kami kerjakan. Terpujilah Tuhan kekal selamanya. Ampuni setiap salah dan dosa kami dalam nama Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan memberkati.